Bab 1077, dua aturan yang harus dihormati. Pengaruh Santino di New York tidak kecil. Dengan dia dalam campuran, Luke mungkin bisa mendapatkan perkiraan konservatif lebih dari 20.000 pengalaman dan poin kredit. Dia mengantisipasi bahwa itu akan memakan waktu beberapa hari untuk transaksi besar ini terjadi. Pada akhirnya, membunuh Santino mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi, membuka penjara bawah tanah EXP tinggi yang merupakan meja tinggi. Keuntungan berikutnya akan datang dalam aliran yang stabil. Luke berpikir bahwa jika dia bekerja lebih keras, dia mungkin bisa mengubah meja tinggi menjadi contoh serial. Saat dia menyelesaikan setiap putaran, pengalaman dan poin kreditnya akan meningkat dengan mantap. Pada tingkat pengalamannya, sudah waktunya untuk mampir di meja tinggi. Memikirkan itu, Luke hanya bisa tersenyum. Not far away, the senior flight attendant who had been sneaking glances at him was instantly dazed. Oh, is he smiling at me? He must be. I have hope. The flight attendant's beautiful dream didn't come true. Luke immediately got off the plane and took a cabang to the New York Continental Hotel. It was already very late, but there were still two bellboys standing in front of the Continental Hotel, who opened the door for him. Luke walked to the front desk and asked Charon, "Charon, is Winston asleep? I need to talk to him." "Sir is in the parlor," sighed Charon. After a pause, he added, "Mer. Santino is speaking with him." Luke nodded. "Thank you." Charon frowned as he watched Luke limp away with some difficulty. Setelah berpikir sebentar, dia mengangkat telepon dan menelepon. Tuan Wick sudah kembali dan menuju ke ruang tamu untuk mencari Anda." Sepertinya dia cukup terluka. Meskipun Luke pincang, dia tidak lambat. Dia segera menemukan ruang tamu Winston dan mengetuk pintu. "Masuk," kata suara berat Winston. Luke memasuki ruangan dan bertemu mata mereka. Ekspresinya tidak berubah saat dia berjalan untuk menemukan sofa untuk duduk. Winston mengukurnya sejenak di balik kacamata berbingkai emasnya sebelum beralih ke Santino, yang juga menilai Luke. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tepat pada waktunya. Dia di sini. Anda bisa bertanya sendiri padanya, lalu menandatangani perjanjian sebelum Anda pergi." Petik 2. Ekspresi Santino berubah dan dia akhirnya berkata, "John, misinya sudah selesai." Lukas mengangguk. "Iya, orang-orang yang Anda ingin saya bunuh sudah mati." Petik 2. Santino, apakah kamu yakin? Lukas berkata, "Iya." Santino terdiam. Ruangan menjadi sunyi. Winston lah yang memecah kesunyian. "Tuan-tuan, sumpah telah dipenuhi dan penanda telah dihormati. Haruskah kita menyelesaikan hal terakhir ini? Sehingga orang tua ini bisa istirahat lebih awal." Luke melihat ke samping ke arah Santino. Mata Santino berkedip dan dia tiba-tiba berdiri. "Maaf, tapi saya harus mengkonfirmasi berita sebelum sumpah dapat dianggap terpenuhi." Kemudian, dia melihat buku catatan di atas meja kopi. "Winston, kamu harus mengambil ini kembali dulu." Sesaat kemudian, dua orang di ruangan itu menyaksikannya menghilang melalui pintu sebelum berbalik untuk saling memandang. Winston bertanya, "Apakah Anda benar-benar membunuh Gianna dan anak buahnya?" Lukas berkata, "Iya." Winston maju beberapa langkah, mengambil segelas anggur di atas meja, menyesapnya, dan mendesah. Jonathan, apa yang kamu ingin aku katakan? Itu adalah calon kepala keluarga Camorra. Dia meninggal. Apakah Anda pikir ini sudah berakhir? Santino bukan orang baik." Luke berkata, dia memegang penanda sumpah darah. Winston kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lagi. "Setiap penanda harus dihormati. Mereka yang menolak anggota High Table akan dihukum lebih berat." Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dalam istilah dewasa, Santino memegang marker sumpah darah John. Dia bisa menggunakan penanda ini dan meminta bantuan tanpa syarat dari John. Ini adalah aturan meja tinggi. Sebagai bagian dari kekuasaan High Table, Continental Hotel harus mematuhi aturan ini. Pada saat yang sama, Continental Hotel juga mengawasi penanda sumpah darah. Baru saja, Winston ingin Santino menempelkan cap jempol darahnya ke buku catatan sumpah darah untuk membuktikan bahwa sumpah darah John telah digenapi. "Mengapa kamu memberikan penanda kepada seseorang seperti Santino?" Winston menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengubah topik pembicaraan. "Kamu tidak akan punya banyak waktu. Santino harus membunuhmu jika dia ingin menjadi kepala baru Camorra. Meskipun dia yang memintamu untuk membunuh Gianna, dia harus membalaskan dendam saudara perempuannya." Saat dia mengatakan ini, mata Winston mengejek. Ini benar-benar ironis. Luke berkata, "Tapi dia tidak bisa melakukannya di hotel, kan?"
Winston mengangkat alis. Tentu saja, saya bersedia menghormati marker, tetapi Hightail juga harus menghormati hotel saya. Lukas mengangguk. Kalau begitu beri aku kamar. Winston menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengeluarkan teleponnya. Caron, beri Jonathan kamar. Luke mengangguk dan pergi. Terima kasih, Winston. Winston melihat punggungnya dan tiba-tiba berkata, ingat, Anda tidak dapat melakukan apapun di hotel. Luke pergi tanpa menjawab. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya. Rubah tua ini sepertinya sedikit menebak rencanaku. Baru saja, Winston tidak khawatir Santino akan bergerak, tetapi Luke akan bergerak pada Santino. Tapi Santino ada di hotel sekarang. Haruskah dia membunuh Santino di hotel? Ini adalah masalah. Luke segera menolak gagasan itu. Ini tidak sejalan dengan rencananya. Terlebih lagi, hanya jika Santino masih hidup, dia bisa mengirim lebih banyak kepala. Selama pembunuh yang membunuh adiknya Gianna belum mati, posisi Santino sebagai kepala keluarga baru tidak akan dianggap sah. Hanya ketika bos ini terus-menerus memanggil monster elit untuk membantunya bertarung, Luke dapat memperoleh pengalaman dan poin kredit paling banyak. Selain itu, bisakah Santino menahan diri untuk tidak meninggalkan hotel? Kakak perempuannya baru saja meninggal, dan posisi kepala keluarga sedang menunggu untuk diwarisi. Sudah cukup bagus jika Santino bisa berlindung di Continental Hotel selama 3-5 hari. Dia akan keluar cepat atau lambat. Apa yang baru saja disebutkan Winston adalah dua aturan yang tidak bisa dilanggar. Luke, John Wick palsu, pasti akan melanggar salah satunya, jadi dia harus memilih salah satu yang sesuai dengan rencananya. Pada saat itu, pasti akan ada keributan besar di Hightail. John Wick pasti akan tercatat dalam sejarah dan menjadi tanda paling hitam dalam sejarah Hightail. Meskipun dia telah memesan kamar di hotel, Luke pergi pagi-pagi sekali. Setelah menghilang ke area sipil, Luke dengan cepat kembali ke penampilan aslinya. 10 menit kemudian, dia kembali ke rumahnya di Clinton. Setelah mandi dan tidur nyenyak selama 2 jam, dia bangkit dari tempat tidur lagi dan mulai menyesuaikan rencananya. Selina bangun jam 6 pagi dan pergi ke Longe. Meskipun ruang tunggu tampak tidak berbeda dari tadi malam, dia tahu bahwa seseorang telah kembali. Dia berjalan ke dapur dan tersenyum pada Luke, yang sedang membuat sarapan. Bagaimana perjalananmu? Luke berbalik dan menjawab sambil tersenyum, tidak buruk. Hanya saja ada terlalu banyak wanita cantik, yang menjengkelkan. Bab 1078, intinya, pilihan, dan kabar baik. Selina kehilangan kata-kata. Apakah kamu memiliki rasa malu sama sekali? Lihat kamu. Apa kau terlihat kesal? Lukas mengangkat bahu. Itu karena aku di rumah. Kehilangan kata-kata, Selina hanya bisa pergi dan mandi. Saat sarapan, Luke menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar keseluruhan cerita, kata-kata pertama Selina adalah, kamu tidak akan membantu John menghibur Gianna, kan? Luke menatapnya dengan heran. Bagaimana mungkin? Dia adalah nona muda Camora dan akan menjadi kepala keluarga. Aku akan membunuhnya jika bukan karena fakta bahwa dia bisa membantuku belajar tentang 12 anggota meja tinggi. Selina terlalu mengenalnya. Melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia serius. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Tidak mungkin. Dia begitu setia. Saya pikir Anda akan bersimpati padanya. Petik 2. Luke menyesap latenya. Cinta, berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan dengan dalih label ini. Tidak seperti sebelumnya, setiap kali Selina bebas sekarang, dia akan membaca beberapa sila klasik dan terkenal untuk melatih kecerdasannya. Mendengarkan kata-kata Luke, dia mengerutkan kening. Apakah Anda mengatakan bahwa dia tidak terlalu mencintai John, atau mungkin itu bukan cinta sama sekali? Lukas menggelengkan kepalanya. Apakah dia mencintai John atau tidak dan berapa banyak hal buruk yang dia lakukan adalah dua hal yang berbeda. Lagi pula, dia tidak melakukannya untuk John, dan aku bukan John. Berhenti sejenak, dia kemudian berkata, adalah kepentingan kita untuk membuatnya tetap hidup. Tidak akan banyak perbedaan jika ada satu lebih atau kurang dari 12 anggota meja tinggi, tapi aku bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Saya tidak percaya bahwa mereka dekat. Mungkin ada musuh di meja tinggi, dan itu pasti bukan hanya satu, ini lebih berharga daripada hanya membunuh Gianna. Selina sedikit bingung. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa dia orang jahat. Lukas mengangkat bahu. Saya tahu, tetapi secara teknis, sebagian besar raja di negara ini adalah orang jahat. Berapa banyak orang yang mogok dan melompat dari gedung karena pemodal Wall Street. Bahkan jika saya membenci kejahatan,
saya tidak harus membunuh mereka semua terlebih dahulu. Nama mereka semua ada di berita keuangan, tidak perlu menyelidiki mereka. Selina mengangguk tanpa sadar. Pemodal Wall Street semuanya pengisap darah, ini adalah pemahaman dasar orang-orang di anak tangga terbawah masyarakat Amerika. Itu adalah pemahaman yang mendarah daging, seperti kebiasaan sehari-hari mengutuk presiden. Luke berkata, dengar, bahkan jika aku membenci kejahatan, ada banyak penjahat di negara ini di permukaan, dan aku tidak akan bisa menyingkirkan mereka semua dalam hidupku, jadi aku hanya bisa mengandalkan penilaian pribadi untuk pilihlah. Juga, Chamora mungkin menjadi mata-mata terbaikku di meja tinggi, jadi tentu saja aku tidak akan langsung menanganinya. Merenung sejenak, Selina masih sedikit bingung. Tapi Chamora telah melakukan cukup banyak kerusakan, kan? Luke merasa geli. Saya bukan mesin, saya juga bukan dewa. Tentu saja saya punya pemikiran sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Gianna melakukan sesuatu yang tidak dapat saya toleransi, saya akan membunuhnya, bahkan jika dia adalah tahi lalat saya. Apakah itu jelas? Selina memutar matanya dan tiba-tiba bertanya, maukah kamu membunuhku jika aku melakukan sesuatu yang tidak dapat kamu toleransi? Luke menatapnya seperti dia idiot. Pertama, bukan itu yang kamu pikirkan. Kedua, tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukannya. Ketiga, jika Anda benar-benar melakukannya, saya akan mengajari Anda mantra 12 kata sampai tertanam dalam diri Anda. Melihat ekspresinya yang aneh, Selina menggigil. Dia sangat akrab dengan tatapan itu, yang berarti dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat buruk. Misalnya, ketika dia menyiksa Kilgrave dengan bola basket terakhir kali, dia memiliki ekspresi yang hampir sama di wajahnya. Dia dengan tegas meninggalkan topik yang tidak menyenangkan ini dan dengan cepat menyelesaikan sarapan sebelum dia pergi berlatih. Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Gadis konyol ini mengikutinya setiap hari, dan masih berasumsi bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang buruk. Apakah dia belajar komunikasi mental tanpa biaya? Penggunaan komunikasi mentalnya dengan Selina bukanlah kontrol mental. Itu adalah pengaruh halus dari interaksi mereka, yang membuat Selina sadar akan intinya. Kecuali itu semacam kontrol mental atau gangguan dari kekuatan misterius, dia tidak akan pernah kehilangan kendali. Tapi Gold Nugget juga bukan freeloader, apakah itu kontrol mental langsung atau sesuatu seperti kontrol fisik Kilgrave, hampir mustahil untuk mengontrol Selina. Anda melakukan sesuatu yang buruk. Hehe, jadilah baik dan jadilah pejuang yang saleh dalam hidup ini, yang paling Anda lakukan adalah mendapatkan sedikit uang kotor untuk menambah simpanan pribadi Anda. Adapun pertanyaan Selina, dia sudah sampai pada kesimpulan. Dia telah hidup sampai usia 30-an dalam kehidupan terakhirnya, dan telah menjadi pengguna online utama selama bertahun-tahun di era yang telah melihat ledakan informasi, pandangan dunianya sendiri telah lama mengeras. Luke hanya memiliki satu persyaratan dasar untuk dirinya sendiri, jangan menjadi orang jahat. Secara alami, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk menjadi orang baik atau utusan keadilan. Seperti kata pepatah, lakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan, tetapi dengan hati nurani yang bersih. Dia mencoba melakukan apa yang dia bisa, dan tidak peduli dengan apapun yang tidak bisa dia lakukan dalam kenyataan. Karena alasan inilah Luke tidak merasa sombong, meskipun dia telah membunuh banyak orang jahat dan melakukan banyak perbuatan baik. Dia juga tidak pernah merasa bahwa dia adalah penyelamat dunia yang tinggi dan perkasa yang harus menunjukkan kebajikan dan menegakkan keadilan. Dia hanya dirinya sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi orang biasa yang baik hati. Di pagi hari, Luke dan Selina pergi bekerja seperti biasa, menegaskan kembali kesan rekan-rekan mereka bahwa mereka masih ada. Sekali lagi, mereka membuang setumpuk besar kue mangkuk bersama Connie. Luke juga menerima kasus pencurian besar dari Dustin. Setelah Luke meninggalkan kantor Dustin, dia berbicara dengan Yo tentang apakah detektif John masih brengsek akhir-akhir ini adalah obrolan ringan yang sangat diperlukan. Jawaban Yo seperti yang diharapkan. Iya, dia setumpuk kotoran sekarang. Luke dan Selina hanya bisa mengangguk bahu tak berdaya. Mereka makan siang dan membawa makanan kembali untuk Dustin dan Elsa, sebelum tinggal untuk mengobrol sebentar dengan Elsa. Dengan siput kecil mengumpulkan informasi intelijen, Selina memiliki lebih banyak informasi orang dalam tentang beberapa insiden di New York daripada Elsa. Tetapi program cerdas tidak dapat meringkas hal-hal seperti hukum dan ketertiban secara keseluruhan di New York, politik kantor di NYPD, dan makna di balik promosi dan mutasi di departemen-departemen penting. Elsa sekarang tahu satu atau dua hal tentang ini. Dia telah mendiskusikannya dengan Dustin.
Untuk sebagian besar, pengumpulan intelijennya sudah mulai mengarah ke dalam alih-alih keluar. Di sini, Luke mendengar berita yang cukup besar. Samantha Reyes, jaksa wilayah yang tertarik mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada pemilu mendatang, tiba-tiba menjadi musuh publik. Ada bukti bahwa dia telah melanggar peraturan beberapa kali selama masa jabatannya dan menghalangi keadilan, dan bahkan menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Sekarang, jaksa federal akan menyelidikinya. Bab 1079, bagaimana hubungan John Wick dengan V? Jika, desas-desus, itu benar, bahkan jika hanya satu atau dua rumor yang dikonfirmasi, Samantha Reyes berada dalam bahaya kehilangan pekerjaannya dan kemungkinan akan masuk penjara. Luke hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apakah Reyes akan kehilangan pekerjaannya kali ini, tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia pasti akan mulai menderita. Hukuman kecil tidak akan membunuhnya, paling-paling, tidak ada yang akan berjalan mulus untuknya. Tetapi berita itu juga datang dengan informasi lain yang sedikit banyak berhubungan dengan Luke dan yang lainnya. Pengacara Jennifer, yang mereka curigai sebagai pacar Dustin, datang ke New York setelah kesembuhannya, dan menjadi asisten jaksa wilayah. Elsa tidak tahu bagaimana Dustin berhasil memikat Jennifer untuk pindah dan berganti pekerjaan untuknya. Namun, itu adalah masalah pribadi antara Dustin dan Jennifer, dan tidak ada yang mau menyelidikinya. Tapi setelah Jennifer datang ke New York dan melangkah ke peran barunya, jaksa wilayah Reyes, yang meremehkannya, tidak pernah meresmikannya. Kali ini, Reyes terlalu sibuk melindungi dirinya sendiri, dan Jennifer berhasil menduduki jabatan resmi. Sekarang, mereka harus memanggilnya Da Jennifer. Ada banyak jaksa wilayah dan asisten jaksa wilayah di kantor Da New York, jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi bagi Dustin, pemimpin kecil ini, dia sekarang mengenal seseorang di 3 departemen pemerintah, yang akan terbukti sangat nyaman saat menangani kasus. Namun, Dustin telah menyembunyikan Jennifer dengan sangat baik, dan dia belum muncul sebagai pacarnya, jadi tidak perlu merayakan posisinya. Semua orang di departemen Dustin diberitahu bahwa mereka bisa mencari Jennifer jika mereka membutuhkan sesuatu. Ada bagian lain dari berita departemen, yaitu bahwa Haki mungkin bergerak melawan Precinct ke-15. Mustahil bagi Haki untuk menyingkirkan semua petugas polisi dari Precinct ke-15, hanya saja mereka mendapatkan kepala polisi baru. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu persis siapa orang ini. Luke menduga ini mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan paruh waktu miliknya dan Matt. Ketika pasukan Kingpin mulai mundur secara signifikan dan bersembunyi, mereka tidak lagi memberikan bantuan kepada polisi yang kotor itu. Geng-geng lain juga dibiarkan berkeliaran dengan sia-sia, dan hukum dan ketertiban di Clinton meningkat secara signifikan. Mungkin markas besar telah menemukan sesuatu, itulah sebabnya mereka ingin merapikan Precinct ke-15. Memindahkan seorang kepala bukanlah langkah besar dan mungkin tidak efektif. Tapi bos baru dari Precinct ke-15 harus menolak bekerja sama dengan geng, mereka yang tidak ingin menjadi polisi kotor, seperti Sersan Mahani, pasti akan menangis bahagia. Meskipun itu tidak banyak mempengaruhi Luke dan Selina, ini adalah kabar baik. Setelah mendengarkan Elsa membagikan informasinya, Luke dan Selina pergi ke lab Nassau County. Di lab, Luke menemui John Wick, yang berada dalam tahanan mereka. Di lab, bengkel yang tidak digunakan telah dirapikan untuk dijadikan ruang gelap sementara. Tentu saja, hari itu tidak terlalu gelap. Ada lampu dan TV, dan semua jenis buku. Kecuali fakta bahwa tidak ada yang berbicara, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menahan diri untuk menutup diri. Anjing dengan kepala persegi dan tanpa nama itu juga bersama John. Namun, ia menikmati perawatan yang jauh lebih baik daripada John. Itu keluar dari pintu hewan peliharaan kecil 2 kali sehari untuk mencari udara segar di bawah arloji Gold Nugget. Jadi, sementara John tidak baik-baik saja dalam beberapa hari terakhir, itu juga tidak sulit. Pintu lab terbuka dan Luke masuk. Pada saat itu, dia berpakaian seperti V. Melihat topeng wajah tersenyum yang aneh, John jauh lebih tenang. Dia tidak terburu-buru untuk mengatakan apa-apa, dan hanya menatap Luke dalam diam. Luke tidak membuang waktu. Dia berkata langsung, "Sudahkah Anda memikirkan saran saya?" "John, apakah penting aku setuju atau tidak?" Merenungkan selama beberapa detik, Luke mengangguk dan berkata, "Ya. Paling tidak, aku akan merasa jauh lebih santai ketika aku disalahkan dalam penyamaranmu." Tertegun sejenak, John punya firasat buruk. "Apa yang kamu lakukan?" Lukas tertawa. "Pekerjaan lamamu, tentu saja. Anda menyerbu ke pesta Camorra dan melepaskan tembakan, menewaskan puluhan orang.
Petik 2. Mata Johan melebar. WTF. Luke berkata, tenang, pertahankan ketenanganmu sebagai pembunuh super. Juga, jangan khawatir, kekasih lamamu baik-baik saja. Hehe, tidak heran kamu menolak untuk memenuhi sumpah darah. Petik 2. John, yang selama ini berwajah poker, akhirnya mau tak mau membuka mulutnya. Apa, Gianna dan aku tidak pernah seperti itu? Luke berkata, bagaimana Anda tahu kekasih lama mana yang saya bicarakan? Sungguh munafik. Melihat perubahan ekspresi John, dia berhenti bercanda. Sepertinya kamu tidak menolak tawaranku, kan? Bibir Johan berkedut. Bagaimana saya bisa menolak? Anda mengunci saya di sini, sial. Luke hanya melanjutkan, sekarang, mari kita bahas situasi baru. Misalnya, katakanlah Anda membunuh Santino alih-alih kekasih lama Anda, bagaimana reaksi Continental Hotel? Bagaimana reaksi meja tinggi? Siapa yang akan mereka kirim untuk berurusan dengan Anda? John segera tercerahkan dan langsung mengerti maksud Lukas. Kau ingin menggunakan penampilanku untuk membunuh Santino. Dan Anda ingin berurusan dengan Continental Hotel dan High Table. Anda gila? Anda akan dikucilkan. The High Table dan Continental Hotel akan menolak memberi Anda layanan apapun, Dia tiba-tiba terpana. Luke memiringkan kepalanya dan tertawa. Kau mengerti sekarang. Sesungguhnya yang akan dikucilkan adalah kamu. John hanya bisa tersenyum pahit. Iya, John Wick lah yang akan melakukan hal-hal yang menghancurkan bumi ini. Apa hubungannya dengan V? High Table dan Continental Hotel akan mengeluarkan hadiah ganda, dan pembunuh bayaran dan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya akan berlari untuk mendapatkan hadiah besar serta bonus kontribusi khusus dari High Table. Tapi mereka semua mengejar John Wick. Apakah V peduli? Tentu saja tidak. John adalah pembunuh bayaran yang tinggal dalam jangkauan High Table, tetapi tidak ada yang tahu identitas asli V. Jadi, bounty tidak ada hubungannya dengan V, dan tidak ada yang akan membuat masalah untuknya. Adapun dikucilkan, itu tidak mempengaruhi V sama sekali. V tidak pernah menggunakan jasa High Table, dan hidup sebagai orang bebas. Semua itu adalah masalah John Wick. Luke menatapnya dengan penuh minat. Sekarang, apakah kamu tertarik untuk melepaskan identitasmu? Setelah keheningan singkat, John Wick bertanya, bagaimana jika saya masih tidak setuju? Merenungkan sejenak, Luke berkata, kalau begitu saya hanya bisa mengunci Anda selama beberapa bulan atau 1 tahun, sebelum saya mengirim Anda ke Amerika Selatan atau Afrika. Apakah Anda hidup atau mati setelah itu akan tergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Yohanes terkejut. Kamu tidak akan membunuhku. Luke berkata, aku akan melakukan hal-hal di bawah identitasmu, tetapi hidupmu adalah milikmu. Dia mengatakan yang sebenarnya. John nyaris tidak menyerang orang biasa, dan telah pensiun selama bertahun-tahun. Demi wajahnya yang tampan dan untuk membantu Luke mengambil kesalahan, membiarkannya hidup adalah masalah kecil. Bab 1080, selama kamu bahagia X2. Setahun sudah cukup bagi Luke untuk mempelajari sebagian besar situasi di meja tinggi. Jika dia menemukan pembunuh bayaran lain untuk menggantikannya setelah itu, dia bisa terus berkeliaran di dunia bawah ini. Pada saat itu, jika John masih hidup, lalu bagaimana? Apalagi yang bisa dia katakan, kecuali bahwa V telah mengurungnya selama setahun. Bukannya Winston tidak tahu tentang keberadaan V, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan V yang tidak bisa dilacak, High Table pasti akan lebih senang membunuh John dan mempertahankan reputasi mereka. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak John sebelum akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Saya setuju. Namun, saya ingin tinggal di sini untuk sementara waktu, seperti ini baik-baik saja. Lukas penasaran. Kamu tidak ingin pergi sekarang? John menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah memberimu identitas ini, mengapa aku keluar sekarang? Saya mungkin juga tinggal di sini dan memikirkan di mana saya bisa pensiun di masa depan. Bisakah kamu mengemasi barang-barang pribadi di rumah untukku? Kebanyakan foto-foto saya dan istri saya. Lukas berkata, tentu, aku akan pergi nanti dan mengemas semuanya, dan membawanya besok. Apakah itu semuanya? Yohanes mengangguk. Sepakat. Luke hendak pergi, ketika John memikirkan sesuatu. Tunggu, aku punya permintaan. Lukas, John berkata, bisakah Anda membawa beberapa peralatan olahraga? Aku merasa tubuhku akan berkarat. Luke berkata, saya akan mendapatkan treadmill. Kalian berdua bisa menggunakannya. John memandangi anjing konyol yang tergeletak di tanah dan tersenyum pahit. Baiklah, kita berdua memang bisa menggunakannya. Luke, bagaimanapun,
sudah keluar dari bengkel saat itu. Selina menatapnya dengan kagum. Kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan. Apakah penting apakah dia setuju atau tidak? Hasil terburuk hanya akan membuangnya setahun kemudian. Petik 2. Luke berkata, itulah sebabnya saya mengatakan, saya akan memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak. Itu masuk akal, dan Selina menemukan bahwa dia tidak bisa membalasnya. Malam itu, Luke dan John duduk berhadapan di ruangan yang gelap. Melihat aliran darah merah tua ke dalam jarum suntik, John akhirnya berkata, apakah itu perlu? Lukas mengangkat kepalanya. Aku belum memeriksamu sejak kamu terluka terakhir kali. Ini adalah pemeriksaan yang diperlukan. John bertanya, pemeriksaan seperti apa yang membutuhkan 400 cm kubik darah? Luke berkata, pemeriksaan fisik saya lebih teliti. John, selama kamu bahagia. Dia 100% yakin bahwa orang ini tidak mengambil darahnya untuk pemeriksaan. Tapi dia tidak punya pilihan, dan menyerah begitu saja. Setelah darahnya diambil, Luke mencabut jarumnya, senang, dan menempelkan kapas ke pergelangan tangan John. Istirahatlah. Setelah beberapa waktu, Anda akan dapat pergi ke Brasil, dan tidur dengan seorang wanita I. John memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lukas tertawa. Sepertinya kamu tidak menyukai wanita Brasil. Anda harus pergi ke Afrika dan mencari wanita Afrika. John mau tidak mau berkata, saya punya istri. Saya tidak membutuhkan wanita lain, tidak peduli apakah mereka orang Amerika Latin atau Afrika. Lukas berkata, mengerti. Saya akan mengemas foto istri Anda, tetapi Anda tidak bisa tidur dengan foto-foto itu, kan? Anda harus menemukan wanita sejati. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berjalan ke pintu kamar gelap. John bertanya, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya keluar? Luke berbalik, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kenapa tidak? Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari ruangan gelap dan menutup pintu lagi. Bahkan jika John dibebaskan setahun kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap V? Tidak masalah apakah John hidup atau mati, atau apakah dia mampu membuat Hightower menyerah padanya. Namun, sangat tidak mungkin meja tinggi akan membiarkan John pergi, kecuali dia meminta bantuan kakak perempuan Gianna itu. Aku tidak bisa main-main dengan kakak perempuan ini. Aku akan meninggalkan dia untuk John. Dia akan sangat senang, saya yakin. Luke memasukkan kembali jarum suntik ke dalam inventarisnya sambil tersenyum. Sekarang, inventarisnya dibagi menjadi 2 bagian. Luke menamai bagian paling awal dan terbesar, ruang 1, sedangkan bagian yang hanya berukuran 1 meter kubik disebut ruang 2. Darah akan tetap berada di ruang 1 dan tidak akan terurai. Terlepas dari suhu, itu tidak akan berbeda dari saat pertama kali diekstraksi, dan tidak ada yang akan melihat ada yang salah dengannya. Selina berjalan keluar dari ruang pelatihan. Apakah kamu mulai? Luke berkata, Santino mungkin tidak bisa menahan diri lagi dan ingin memberikan hadiah. Hadiahnya pasti tidak akan rendah. Tidak akan lama sebelum pembunuh bayaran itu mulai mencari John. Petik 2. Selina bertanya, apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Percayalah, itu akan baik-baik saja. Luke melepas pakaian V-nya dan mengenakan setelan tempurnya yang pas, sebelum dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Selina memperhatikan dari samping. Setelah selesai, dia akan memakai topeng 1000 wajah. Ketika dia berkata, tunggu, jangan pakai topeng dulu. Biar saya foto dulu. Luke dengan mudah mematuhinya. Selina berkata, Spons, tembak dia dari setiap sudut. Iya, Bu, jawab Sponge segera. Luke merasa geli. Apa? Kamu ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Biar saya perjelas, Anda tidak bisa mengeluarkannya atau menggunakannya sebagai screensaver. Jasnya telah dibuat khusus oleh Continental Hotel, dan jika dilihat lebih dekat masih akan mengungkapkan petunjuk asalnya. Selina mendengus. Apakah kamu pikir aku idiot? Saya hanya akan meminta Sponge untuk menggunakannya sebagai latar belakang di sini. Luke berkata, selama kamu bahagia. Sebenarnya, Selina melakukan ini karena satu alasan sederhana, Luke praktis tidak pernah mengenakan jas di depannya. Secara alami, dia menganggap riasan langka ini sangat baru. Mengenakan topeng, wajah Luke berubah menjadi John Wick, dan ekspresinya berubah. Melihat wajah poker, Selina mendengus dan pergi. Meskipun dia tampan, dia tidak ingin bergaul dengannya, bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah Luke. Luke tidak membuang waktu lagi. Dia mengendarai mobil tua tanpa tanda keluar dari garasi bawah tanah. Saat dia mengemudi, telepon John berdering. Dia menekan speaker, dan sebuah suara terdengar.
Halo, John. Ini mungkin membuatmu tidak bahagia, dan aku tahu ini masalah pribadi, tapi jika aku tidak membalaskan dendam pembunuh kakakku, apakah aku akan tetap menjadi manusia? Setelah suara di telepon selesai, Luke menutup telepon dan memasukkan nomornya ke daftar hitam. Santino menjadi bermusuhan. Namun, dia masih ingin menelepon John. Apakah dia takut John akan mencoba membunuhnya bahkan dikelilingi oleh pengawal? Itu mungkin saja. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia ingin melakukan yang terbaik untuk melemahkan niat membunuh Bugiman. Tapi jika John tidak mati, Santino tidak bisa dianggap manusia, seperti yang dia katakan di telepon. Secara alami, Luke tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Di ujung lain, Santino diam-diam meletakkan ponsel titaniumnya dan mengerutkan kening pada ponsel titanium hingga layar terkunci sendiri. Akhirnya, dia menyalakan layar lagi dan memutar nomor. Operator, bagaimana saya bisa mengarahkan telepon Anda? Akun hutang. Tolong sebentar, ini hutang dagang. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya ingin membuka akun baru. Nama di akun, John Wick. Verifikasi, 930505. Status kontrak, membuka. Denominasi, 10 juta, dengan tambahan minat khusus. Pengolahan, tolong tunggu, pesanan sudah dikonfirmasi. Bab 1081, John kembali, dan tembakan pertama. Malam tiba. Lampu di rumah John Wick di New Jersey akhirnya menyala lagi. Luke memegang sebuah kotak besar dan memasukkan banyak foto. Perhatiannya tertuju pada lensanya. Peta elektronik sederhana menunjukkan rumah John dan situasinya dalam jarak 200 meter. Banyak titik merah memasuki kisaran ini. Termasuk titik merah yang telah berhenti sebelumnya, ada lebih dari 15 orang. Jika saya datang lebih lambat, itu bukan hanya rumah ini, aku bahkan mungkin tidak bisa mengemasi foto-foto istri John, gumamnya dalam hati, tapi dia bergerak lebih cepat. Beberapa menit kemudian, dia selesai mengemasi foto-foto itu, bersama dengan laptop dan beberapa USB. Dia melemparkannya ke dalam kotak, sebelum dia memasuki kamar tidur untuk meletakkan kotak itu di ruang 1. Dia meninggalkan kamar dan pergi ke ruang tamu. Mengambil secangkir air, dia berdiri di depan pintu kaca. Bang! Suara mendesing. Sebuah tembakan 100 meter jauhnya menghancurkan pintu. Sosok di dalam pintu telah menghilang. Di luar rumah, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Sial, idiot mana yang menyerang lebih dulu? Apakah uang itu membuatnya gila? Ini adalah Bugiman. Bukan masalah besar yang dia lewatkan. Masalah besar adalah bahwa itu sudah malam, dan nama, Bugiman, selalu dikaitkan dengan malam. Bukannya orang-orang di luar tidak ingin bertindak lebih cepat, tetapi targetnya baru kembali pada malam hari, dan telah membunuh 5 orang yang telah menunggu di luar rumahnya. Mereka sebenarnya adalah gelombang kedua orang yang datang. Mungkin mereka harus berterima kasih kepada dewa, karena Bugiman John sedang berkemas di kamarnya dan sepertinya tidak akan segera pergi, yang memberi mereka kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang mereka. Mengisi ke depan sendiri. Apa lelucon? Di pihak Hotel Continental, majikan mereka masih terus memperbarui intelijen untuk memastikan bahwa mereka dapat membunuh Bugiman. Misalnya, Bugiman baru saja terluka parah kemarin, dan 5 pembunuh bayaran yang bersembunyi di luar rumahnya telah meninggal. Semua pembunuh bayaran memiliki reputasi, dan tidak lebih buruk dari mereka. Tak satu pun dari mereka melarikan diri, dan mereka semua mati dengan tenang di luar rumah. Bugiman John bahkan tidak berurusan dengan tubuh mereka. Dia hanya menyembunyikannya di beberapa semak bunga dan sampah dan menganggap itu cukup. Mereka bisa membayangkan sikapnya yang ceroboh dan santai. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa membunuh pembunuh legendaris seperti itu hanya dengan selusin orang. Sayangnya, orang yang sembrono muncul pada akhirnya dan merusak keseimbangan. Para pembunuh bayaran di luar terus menunggu rekan-rekan mereka memanfaatkan kekacauan dan merusak peluang mereka untuk mendapatkan hadiah. Mereka tahu lebih baik daripada amatir apa artinya menjadi pembunuh legendaris yang bisa membunuh 100 orang. Sebagian besar dari mereka mengerti bahwa bahkan jika mereka bisa membunuh Bugiman, tidak banyak orang yang akan selamat. Tapi, ada imbalannya. 10 juta dolar hanyalah tambahan. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah bonus spesial dari High Table. Bonus khusus ini sangat berguna. Misalnya, mereka bisa mundur dari sistem High Table, dan tidak ada yang akan mengejar mereka lagi. Untuk berhenti saat itu, John menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh Rusia di High Table. Dia memperoleh bonus khusus, dan berhasil pensiun. Dengan 10 juta dolar, siapapun yang menyelesaikan misi dapat segera pensiun dan hidup kaya.
Jadi, meskipun ada kemungkinan kematian yang tinggi, akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam perburuan bugiman. Setelah pemarah pertama memecahkan pintu kaca lebih dari 100 meter, Luke menghilang dari pandangan selusin pembunuh bayaran. Tapi mereka masih cukup tenang. Semua jenis peralatan, termasuk inframerah dan kacamata penglihatan malam, digunakan di sekitar bungalow. Villa John tidak jauh berbeda dengan villa biasa. Ada pintu kaca mewah di mana-mana. Namun, mengingat tahun-tahun pekerjaannya, dia telah memodifikasi bidang-bidang utama. Terlepas dari retakan, sulit dideteksi di sebagian besar tempat. Pertempuran baru saja dimulai, dan para pembunuh ini masih mengadopsi sikap tunggu dan lihat. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang menyerang lebih dulu akan menjadi yang pertama mati. 100 meter jauhnya, Luke mengamati situasi di sepanjang perimeter melalui lensanya. Itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan besar malam ini. Dia sudah mengerahkan drone menengah dan mini, yang bersembunyi di berbagai persimpangan, dan Selina ada di rumah memberinya dukungan intelijen dan logistik. Meskipun dia tidak memiliki pandangan yang jelas tentang segala sesuatu di sekitar Villa John, selama itu adalah target yang mencurigakan, sulit untuk melarikan diri dari pengawasan. Di peta, ada 15 tersangka pembunuh bayaran dalam jarak 200 meter dari villa. Dalam jarak 2 kilometer, ada 37 tersangka pembunuh bayaran. Ini bukan hitungan terakhir. Masih ada lebih banyak titik oranye yang berkedip, yang kemungkinan lebih banyak pembunuh bayaran di jalan. Berdasarkan kasus sebelumnya, pada dasarnya tidak ada pembunuh bayaran yang bernilai kurang dari 200 XP dan poin kredit. Lalu, mengerjakan soal matematika, wow. Luke langsung menahan kegembiraannya dan mulai bekerja. Di depannya adalah pemarah yang telah menembakkan peluru pertama. Pembunuh itu bersembunyi di jendela gedung 3 lantai yang berjarak 100 meter. Dia sedikit tidak sabar dan ingin mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Lalu, Luke memperhatikannya. Penembak jitu adalah yang paling menyebalkan. Bahkan Luke lebih suka menyingkirkan mereka segera. Itu bukan karena dia takut mereka terlalu pandai menembak, tetapi karena mereka cepat berlari ketika keadaan menjadi buruk. Itu adalah hal yang baik bahwa penembak jitu suka bersembunyi di sudut-sudut gelap, yang berarti bahwa tidak mudah bagi pembunuh bayaran lain untuk mengetahui bahwa mereka sudah mati. Luke hanya mengangkat tinjunya dan meninju bagian belakang kepalanya. Retakan, penembak jitu ini, yang telah berkecimpung dalam bisnis pembunuh bayaran selama bertahun-tahun, tiba-tiba merasakan alarm berbunyi di kepalanya. Tapi bagian belakang kepalanya tidak bisa lebih cepat dari kepalan tangan Luke. Dan dia benar-benar terbunuh. Kemudian, dia menghilang dari dunia ini. Kali ini, Luke akan membuat sebagian besar pembunuh bayaran menghilang. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa banyak pembunuh bayaran yang tewas dalam waktu singkat ini, hanya dengan begitu akan lebih banyak pria yang tidak takut akan kematian muncul. Kurangnya tembakan, darah, dan tubuh akan mencegah hukum dan ketertiban reguler di New York terpengaruh. Ini adalah pilihan terbaik. Sementara para pembunuh bayaran di sekitarnya masih memperhatikan villa, Luke telah membunuh selusin orang di luar dengan pakaian sembunyi-sembunyinya. Pada saat itu, kelompok kurang ajar pertama muncul. Mereka bukan orang-orang yang telah berbaring menunggu di sekitar villa, tetapi tiba dengan 2 mobil. Mereka bukan kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang, tetapi regu tempur dengan peran yang jelas dan khusus masing-masing. Juga, mereka memiliki peralatan yang lebih baik daripada tentara AS. Mereka bergerak seperti veteran tangguh. Bab 1082, buka pintu dan sambut para tamu. Kedua mobil itu memblokir bagian depan dan belakang villa, dan memiliki senjata Gatling otomatis yang dipasang di bagian atas untuk menjaga agar Luke tidak melarikan diri. Dari 12 pria, 10 memasuki villa, 5 di setiap ujung, hanya menyisakan pengemudi di belakang. Luke sudah memperhatikan mereka. Ketika mereka masuk ke villa, Luke diam-diam kembali melalui pintu samping. Setelan siluman membuatnya tidak terlihat, sedemikian rupa sehingga dia dapat dengan mudah mengikuti setengah dari tim ke ruang bawah tanah. Ketika kelima pria itu melihat cahaya di ruang bawah tanah, pemimpin itu membuat beberapa gerakan taktis sebelum dia melemparkan granat kejut ke dalam. Bang! Bang! Kelima pria itu menunggu sebentar sebelum mereka membungkuk dan menyerbu masuk. Melihat semuanya dengan jelas dari belakang mereka, Luke bergumam pada dirinya sendiri, kelompok ini tampaknya bahkan lebih terampil daripada tim SWAT Los Angeles di bawah Hondo. Memikirkan itu, dia menggunakan ponsel palsunya untuk mengaktifkan sistem proyeksi yang telah ditentukan sebelumnya. Di ruang bawah tanah,
sesosok tiba-tiba muncul di salah satu sudut. Sayang, kamu kembali. Melihat wajah pria tampan berbaju hitam yang familiar, tim 5 orang di ruang bawah tanah merasa rambut mereka berdiri. Mereka tanpa sadar menggerakkan senjata mereka dan menarik pelatuknya. Bang, 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 bang. Saat mereka melepaskan tembakan, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa John Wick ini terlihat begitu, tidak nyata? Tapi setelah suara tembakan terdengar di belakang mereka. Mulai dari pintu, 5 orang mulai berjatuhan satu demi satu. Pemimpin di bagian paling depan bereaksi dan berseru, ini Pro 3D. Pak, sebuah peluru menembus bagian belakang lehernya, tetapi baik helm anti peluru maupun rompi anti pelurunya tidak bisa menyelamatkannya. Pemimpin itu mencengkeram lehernya dan terengah-engah, tetapi tidak ada udara di paru-parunya. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia mengejang dan jatuh ke tanah. Hampir pada saat yang sama, tim beranggotakan 5 orang itu menyerbu masuk dari pintu belakang. Tim merekalah yang melemparkan granat kejut, jadi fakta bahwa mereka telah melepaskan tembakan berarti mereka telah menemukan musuh. Satu-satunya musuh di sini adalah John Wick. Meskipun pasukannya cepat, mereka tetap waspada dan saling menutupi saat mereka bergerak. Lukas menghela napas. Memang sulit untuk berurusan dengan para profesional. Ketika mereka berlima melewati ruang tamu dan hendak turun ke ruang bawah tanah, salah satu dari 2 anggota tim di belakang merasakan sesuatu di belakangnya, dan hendak berbalik. Lukas bingung. Bagian depan sudah mulai bergerak, kenapa orang ini menghalangi jalannya? Itu hanya pikiran yang lewat, yang menghilang dengan cepat. Pak, sebuah pistol ditekan ke wajah pria itu dari belakang dan ditembakkan. Pada saat itu, anggota tim kedua di belakang mulai berbalik, dan merupakan orang kedua yang tertembak. Pak, dia juga pingsan. Hampir pada saat yang sama, 2 dari 3 orang di depan berbalik dan menerjang ke depan bersama-sama. Pak, mereka juga ditembak di wajah. Saat seorang pria berguling-guling di tanah, MP5 di tangannya melepaskan tembakan. Serangkaian peluru mengenai rekannya di belakangnya. Pak, pria dengan reaksi tercepat hanya bertahan sedetik sebelum wajahnya meledak. Dia bahkan tidak melihat Luke saat dia mengikuti rekan-rekannya ke surga. Luke tidak berhenti menembak. Pak. Dia menembak mereka di kaki lagi. Itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, John Wick suka menggunakan metode Mozambik. Teknik menembak yang disebut Mozambik adalah menembakkan terlebih dahulu badan musuh dan membuat mereka stun sejenak, sebelum segera menindaklanjutinya dengan tembakan mematikan. Keahlian Luke 100% dalam jarak 10 meter, tetapi pada akhirnya, ia harus menggunakan 2 kali jumlah tembakan, meskipun itu membuang-buang peluru. Dia harus bertindak. Luke dengan santai mengisi ulang senjatanya dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mengambil MP5 dan klip kedua pria itu. Sudah lama sekali dia tidak menggunakan MP5. Dia merindukannya. Memikirkan itu, dia langsung pindah ke lorong dan mengangkat 1 MP5 di tangan kanannya ke arah pintu ruang tamu. MP5 masih setenang biasanya, tetapi hujan peluru langsung menghancurkan pintu kaca dan menjatuhkan 2 orang. Ketika Luke melepaskan tembakan, 2 pembunuh bayaran lagi bergegas masuk dari sisi lain ruang tamu. Bang, 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 bang. Peluru menghancurkan partisi kaca dan menyemprot ruang tamu. Luke mengangkat tangan kirinya dan menembakkan MP5 kedua. 2 senapan mengendur, dan 2 mayat jatuh ke tanah. Keempat pembunuh bayaran telah menyerang hampir pada saat yang bersamaan, dan mereka bernilai ratusan XP dan poin kredit. Seperti yang dia duga, pembunuh bayaran ini semuanya elit. Yang lemah sudah bernilai 200 pengalaman dan poin kredit. Pikiran berkelebat dengan pikiran, Luke mengambil beberapa granat dan bom asap dari pasukan. Dia melemparkan mereka keluar dari ruang tamu dan pintu depan yang rusak. Dia sangat kuat, dan telah melatih bidikannya secara khusus. Ledakan, 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 ledakan. Setelah serangkaian ledakan, asap dengan cepat menyebar dari villa. Namun, para pembunuh bayaran yang mengepung tempat itu pada dasarnya adalah semua veteran. Terlepas dari tim tentara bayaran dan 4 pembunuh bayaran yang tidak sabar, tidak ada orang lain yang bergerak. Mereka hanya mengamati pintu keluar villa dengan hati-hati. Saat suara MP5 terdengar, beberapa pembunuh bayaran di luar tiba-tiba berteriak dan jatuh. Meskipun MP5 juga menggunakan peluru pistol Parabellum 9 mm, ia memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang daripada pistol.
Pada saat itu, Luke memegang dua senjata dengan peluru berlimpah. Dia menembak 3 kali berturut-turut, dan 4 pembunuh bayaran dalam jarak 100 meter terkena di kepala. Bahkan mengenakan rompi anti peluru tidak bisa membuat mereka tetap hidup. Dia keluar, sekitar 100 meter tenggara dari sini. Saya melihat dia. Dia berlari. Saat para pembunuh bayaran berteriak ketakutan, Luke tiba-tiba muncul 100 meter dari villa dan mengendarai mobil yang dia parkir di sana lebih awal daripada yang ada di garasi. Ada gemuruh yang tidak seperti mesin biasa, itu teredam pada awalnya, sebelum dengan cepat menjadi lebih keras. Saat ban berdecit di tanah, Dodge Challenger yang dimodifikasi bergegas keluar dan langsung menuju Manhattan. Para pembunuh bayaran mengutuk, bangkit, dan berlari ke mobil mereka. Bugiman John sebenarnya telah melarikan diri. Mereka tidak melihat wajah John sejak awal, kecuali saat dia berdiri di depan pintu. 10 pria yang telah masuk ke villa melepaskan tembakan, tetapi tidak ada yang terjadi. 4 orang lainnya terbunuh di 2 pintu keluar sebelum mereka bisa masuk. Luke bahkan menemukan dan membunuh beberapa orang yang sedang berbaring di tempat penyergapan. Bagaimana mereka bisa membiarkannya terus menjadi sombong? Bahkan pembunuh bayaran memiliki martabat.